Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Pertama-tama Ibu akan menyampaikan dalam masa pandemi ini, Ibu harap kalian semua tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Jika kalian tidak berkepentingan untuk bepergian keluar rumah, janganlah kalian bepergian keluar rumah demi kesehatan kalian dan keluarga kalian. Untuk pertama-tama, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nur Ulfa Safitri, biasa dipanggil Bu Ulfa. Bu Ulfa ini akan mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA di kelas 9, khususnya yaitu kelas 9G dan 9H. Nah, Ibu akan menyampaikan beberapa peraturan, yaitu peraturan yang pertama, kalian semua wajib menyediakan 2 buah buku. Yang pertama untuk buku catatan, yang kedua yaitu buku tugas. Khusus buku tugas, kalian wajib untuk menyampul warna biru. Peraturan yang kedua, setiap kali mata pelajaran IPA yang diampu oleh Bu Ulfa, kalian wajib untuk mencatat. Ingat ya, wajib untuk mencatat. Karena apa? Nanti di akhir semester atau di akhir bab, Ibu akan menilai semua catatan yang kalian catat. Nilainya akan Ibu Ulfa rangkum jadi 1. Nah, selanjutnya pada pertemuan hari ini, Ibu tidak akan menyampaikan materi terlebih dahulu, tetapi Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan penilaian yang akan kita gunakan untuk pembelajaran ke depannya nanti. Berikut untuk penjelasannya. Oke, pada pertemuan pada pagi hari ini, Bu Ulfa akan menyampaikan materi dan kompetensi dasar, kompetensi inti mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 9 semester ganjil tahun pembelajaran 2020-2021. Yang pertama itu ada kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Untuk kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk kompetensi inti yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Lalu selanjutnya ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada bab pertama yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Untuk kompetensi dasar pada bab pertama, yang kedua ada kompetensi dasar 4.1 yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Lalu untuk bab yang pertama, kita akan belajar tentang organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Selain itu, kita juga akan belajar tentang pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, untuk bab yang selanjutnya ada sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Pada bab ini, kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis
sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. KD 4.2 yaitu menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada bab selanjutnya kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan. Ada reproduksi seksual, ada reproduksi aseksual. Selanjutnya reproduksi pada hewan. Ada juga reproduksi seksual dan reproduksi aseksual, dan juga daur hidup pada hewan. Untuk bab selanjutnya yaitu pewarisan sifat pada makhluk hidup. KD 3.3 yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. KD 4.3 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Pada bab pewarisan sifat pada makhluk hidup ini, kita akan belajar tentang materi materi genetik dan hukum pewarisan sifat. Untuk bab selanjutnya ada listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Ada KD 3.4 yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. KD 4.4 yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi ini, kita akan mempelajari tentang interaksi antara muatan listrik, ada gaya listrik, ada potensial listrik, dan lain sebagainya. Kemudian bab kelima, ada rangkaian listrik. KD 3.5 yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya untuk menghemat energi listrik. KD selanjutnya yaitu KD 4.5 yaitu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang arus listrik, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang penilaian. Untuk penilaian, yang pertama Ibu akan menyampaikan KKM terlebih dahulu. KKM di tahun ini naik menjadi 73, yang tadinya 70 menjadi 73. Nah, untuk rencana penilaian yang akan dipakai yaitu ada tugas, ada praktik, tapi nanti praktik itu akan saya pantau sendiri dan praktiknya yang sederhana-sederhana saja. Terus yang ketiga ada ulangan harian, yang keempat ada PTS, dan yang kelima ada PAS. Nah, untuk selanjutnya yaitu rumus dalam rapor MIT. Nilai rapor sama dengan 2 kali NH ditambah PTS dibagi 3. Tapi nilai PTS ini nilai PTS yang murni, yang belum diremedi. Terus untuk selanjutnya ada nilai keterampilan yang diambil dari beberapa bab yang akan Ibu berikan. Terus selanjutnya ada NH. Nah, untuk NH ini sendiri, cara menghitungnya yaitu 2 dikali UH ditambah rata-rata tugas dibagi 3. Yang terakhir ada nilai rapor semester. Nilai rapor semester yaitu 2 dikali NH ditambah nilai PTS ditambah nilai PAS, lalu dibagi 4. Nah, untuk PTS ini yaitu nilai PTS yang sudah diremedi. Tapi untuk nilai PAS itu nilai PAS asli atau yang belum diremedi. Oke, Bu Ulfa harap setelah ini anak-anak semua dapat mencatat apa saja yang sudah Bu Ulfa sampaikan pada pembelajaran hari ini di buku catatan masing-masing. Nah, baru saja Ibu Ulfa sudah menjelaskan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, dan penilaian. Kalian wajib untuk mencatatnya. Nah, tugasnya kalian hari ini itu hanya mencatat. Lalu nanti catatan kalian akan dikumpulkan ke sekolah. Nah, untuk pengumpulannya kalian akan menunggu jadwal dari sekolah.
Oke, cukup sekian dari Bu Ulfa. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.